Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari saya akan menjelaskan tentang uh, bab 8 mengenai globalisasi dan krisis identitas regional. Ada sebuah pertanyaan kunci, apakah sebuah regional itu bisa bertahan dan bersifat abadi? Identitas regional ini dapat diubah atau dirusak sebenarnya oleh berbagai kekuatan, baik itu di internal maupun di eksternal sebuah regional. Pada saat ini, zaman modern, kekuatan yang paling mungkin mempengaruhi identitas regional adalah globalisasi. Karena pada saat proses globalisasi ini akan muncul pusat-pusat kekuatan baru yang mempengaruhi sebuah identitas regional. Perubahan interaksi politik dengan negara-negara di luar kawasan, kemudian kekuatan sosial regional yang bersaing dengan negara-negara yang mendapat sponsor, kemudian identitas nasional dan regional menghadapi tantangan utamanya di Asia Tenggara, yaitu ada 4 tantangan, yaitu yang pertama adalah bahaya globalisasi, kemudian munculnya regionalisme masyarakat sipil, yang ketiga adalah kebangkitan Cina dan India, yang keempat adalah munculnya gagasan East Asian Community. Yaitu tantangan ini yang menimbulkan pertanyaan, apakah Asia Tenggara dapat bertahan di masa depan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bahaya dari globalisasi. Pada saat ini paparan Asia Tenggara terhadap kekuatan globalisasi seperti kemerosotan keuangan, terorisme, pandemi COVID-19, kemudian degradasi lingkungan cukup jelas selama periode pasca Perang Dingin. Krisis keuangan Asia misalnya, atau juga disebut sebagai krisis ekonomi Asia, dimulai pada pertengahan tahun 1997, menggarisbawahi perangkap bahwa strategi pembangunan ekonomi yang didasarkan pada penekanan pada investasi asing dan industrialisasi berorientasi pada ekspor tanpa mekanisme regulasi yang memadai. Kemudian krisis ekonomi Asia ini menghadang konsep regional dan regionalisme Asia Tenggara dengan sejumlah tantangan, yaitu merusak hubungan intra di dalam Asia Tenggara, memperparah ketegangan bilateral yang merusak stabilitas ASEAN sebagai instrumen kerjasama regional. Kemudian krisis ini juga sangat mempengaruhi terhadap 4 negara Asia Tenggara, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, mengenai mata uangnya yang kehilangan nilai atau anjlok nilainya. Seperti Indonesia kehilangan 80% nilainya, sedangkan mata uang Thailand, Malaysia, dan Filipina mengalami kerugian nilai yang lebih kecil tapi signifikan masing-masing, yaitu Thailand 40, Malaysia 40, Filipina 30% terhadap dolar. Selama minggu-minggu pertama Januari pada 1998, Singapura yang merupakan pusat perdagangan regional dan Brunei yang juga terikat dengan kurs mata uang Singapura juga mengalami kehilangan nilainya. Dalam hal dampak politik misalnya dan keamanan, krisis saat itu menggulingkan rezim Soeharto dan menimbulkan ketegangan intra-regional, terutama terlihat dalam hubungan antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Kebangkitan kekuatan politik Islam di Indonesia misalnya, setelah jatuhnya Soeharto, menghidupkan kembali kecemasan di Singapura tentang Indonesia yang besar namun tidak stabil. Itu akan berpengaruh pada kondisi Singapura. Kemudian hubungan Singapura-Malaysia yang diracuni oleh persepsi Malaysia bahwa Singapura tidak tertarik untuk membantunya keluar dari keterpurukan ekonomi dengan menawarkan bantuan keuangan tanpa syarat. Krisis tersebut memperburuk perbedaan intra-Asia Tenggara dalam sikap terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai negara, misalnya di Indonesia juga pada saat proses pelengseran Soeharto dan segala macam. Kemudian pada krisis tahun 2008-2009 menggarisbawahi beberapa kenyataan baru tentang nasib Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan. Pertama, kawasan ini
tidak bersifat otonom dari kekuatan pasar dan keuangan global. Beberapa berpendapat bahwa setidaknya selama tahap awal krisis bahwa Asia Tenggara perlu memikirkan kembali strategi ekonomi fundamentalnya yang mengandalkan FDI, Foreign Direct Investment, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Tapi ini bukan tantangan yang bisa dihadapi dengan mudah atau cepat. Aspek yang lebih kuat dari realitas baru ini adalah peran Cina sebagai jangkar prospek ekonomi Asia Tenggara. Ketahanan Cina dan India, ekonomi yang semakin terkait dengan Asia Tenggara dengan penurunan keuangan seperti resesi global pada tahun 2008 tidak akan mempengaruhi Asia Tenggara sejauh yang ditakuti pada awalnya. Meskipun mengenai terorisme ya, serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon di Amerika Serikat adalah peristiwa yang jauh dari Asia Tenggara, namun tetap berdampak besar di kawasan tersebut. Kerentanan kawasan terhadap ancaman baru ini ditunjukkan di Indonesia juga terjadi pemboman yang dilakukan oleh teroris pada bulan Oktober 2002. Bagi beberapa pengamat, Asia Tenggara menawarkan sebuah rumah yang menarik bagi terorisme internasional berkat masyarakatnya yang multi etnis. Kemudian dari segi Asia Tenggara yang kaya dengan hutan, yang memiliki hutan hujan yang luas, termasuk terbesar juga di dunia. Namun angka deforestasi yang cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi masalah bagi Asia Tenggara. Sehingga hutan aslinya yang sebenarnya menurut sebuah studi pada tahun 2004, Asia Tenggara memiliki tingkat deforestasi yang relatif tertinggi di kawasan tropis, utamanya dapat kehilangan 3/4 hutan aslinya pada tahun 2100 dan hingga 42% keanekaragaman hayatinya. Kemudian mengenai identitas dan komunitas, satu hal baik tentang krisis yang berulang kali dialami bahwa di Asia Tenggara masih ada kebersamaan yang tumbuh cepat di kawasan. Krisis-krisis yang dihadapi yang menantang sikap lama terhadap kedaulatan dan non-intervensi yang terkait dengan negara bangsa di Asia Tenggara dan kontribusi pada dorongan menuju pembangunan komunitas regional. Kemudian identitas regional dan masyarakat sipil. Pada pembangunan identitas regional Asia Tenggara didorong oleh sebuah elit pastinya. Interaksi regional sebagian besar bersifat antar pemerintah, baik itu pemerintah misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Singapura. Tapi ini bukan alasan untuk mengabaikan dari sisi lain dari identitas regional dan masyarakat sipil, yaitu regionalisme yang melibatkan aktor non-negara atau regionalisme non-resmi. Kemudian Cina, India, dan identitas Asia Tenggara. Pada bulan September 2005, Menteri Luar Negeri Singapura saat itu yaitu George Yeo menyampaikan pidato yang luar biasa di hadapan Forum Kepemimpinan Global di Kuala Lumpur bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan di era kebangkitan Cina dan India. Nah, sementara adanya krisis keuangan, terorisme, pandemi SARS, kemudian tsunami di Aceh tahun 2004, itu merupakan tantangan dramatis bagi Asia Tenggara. Tantangan yang lebih evolusioner terhadap urusan kawasan dan gagasan regional Asia Tenggara adalah kebangkitan Cina dan India secara bersamaan. Kemudian mengenai isu komunitas Asia Timur di Asia Tenggara, di ASEAN khususnya setelah dibentuk kerangka ASEAN Plus 3 yang berkembang menjadi ASEAN Summit sebagai salah satu batu loncatan menuju komunitas Asia Timur yang aspiratif. Kesimpulannya yaitu perkembangan pasca 1997 menghadirkan tantangan besar bagi koherensi regional Asia Tenggara. Krisis ekonomi Asia memperburuk ketegangan intraregional dan melebarkan perbedaan di antara negara-negara Asia Tenggara atas isu-isu politik dan bersifat strategis. Krisis menunjukkan kerentanan kawasan terhadap kekuatan globalisasi dan ketergantungan negara-negara Asia pada kekuatan eksternal, sehingga mempertanyakan aspirasi yang dianut oleh para elit Asia Tenggara untuk adanya otonomi regional.
Kebangkitan Cina menghadirkan Asia Tenggara tidak hanya dengan tantangan ekonomi yang kuat, terutama dalam hal pengalihan investasi, tapi juga menimbulkan bahaya. Meskipun ini lebih cenderung di framing di media-media dari Asia Tenggara diserap ke dalam lingkup pengaruh Cina. Kemudian kebangkitan India menambah tantangan bagi identitas Asia Tenggara karena India seperti Cina secara historis telah menjadi sumber utama yang berpengaruh terhadap ideologi, budaya, ekonomi, dan politik di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih.